Assalamualaikum guys. Hari ini saya coba mereview CNC buatan saya. Ini adalah CNC hasil rakitan yang kedua yang saya punya. Dulu berbasis Arduino Uno. Itu kebetulan bahannya juga sangat minimalis sekali, terbuat dari kayu ya. Nah, ini saya buat CNC ukuran area kerjanya ini 100 kali 75. Rangkanya ini 120 kali 95an lah. Nah, ini berbasis Mark III ya, Mark III merah, USB yang merah. Kemudian dia menggunakan driver TB6600. Nah, ini motornya ini saya pakai NEMA 23 ya, 2,5 ampere. Nah, ini juga sama, NEMA 23 2,5 ampere. Kemudian yang sumbu Y2 ini juga. Ini saya pakai aluminium ini guys ya, aluminium profil 3060 ini untuk sumbu Y nya. Nah, ini lihat ini konstruksinya. Nah, kalau yang base frame-nya ini, bagian bawahnya ini, ini saya pakai aluminium 30-30. Nah, ini 30-30 ya. Nah, dia pakai tripack, multipack tebal 18 mm. Nah, ini juga sumbu X-nya saya pakai 30-60, aluminium profil 30-60 ya. Kemudian untuk Z-nya, nah sumbu Z-nya ini saya menggunakan C-beam aluminium profil 40-80 ya. Saya menggunakan 4 bearing kanan, 4 bearing kiri ya. Kemudian ini menggunakan lead screw. Transmisinya ini menggunakan belnya ini timing belnya ini 10 mili ya, lebarnya 10 mili. Kemudian jarak antar pitchnya ini 2 mili ya, kalau nggak salah 2 mili mungkin ya. Nah, ini dia tidak bisa masuk ke dalam ini ya, celah ini. Nah, kebetulan ya kalau yang banyak di internet itu, banyak di desain itu, dia memang masuk ke dalam sini, ke dalam celah-celah sini ya, dia masuk ke bawah dalam roda sini. Nah, ini kan cukup besar ininya, 10 mili, jadi dia tidak bisa. Ini akal-akalan saya aja nih. Nah, ini jadi saya taruh akhirnya di atas begini lah jadinya nih. Nah, ini konstruksinya guys. Nah, ini ya. Nah, ini penampakannya. Saya rasa cukup jelas lah ya. Nah, ini untuk sumbu X nya. Nanti kita coba tes ya, tes running ya. Ini dia. Guys ya, gantri ini, oh ya, ini gantrinya ini bukan dari aluminium ya guys ya. Saya pakai ini bahan foam, cukup kuat juga ini. Saya ini perhatikan gitu ya, saya coba-coba cari-cari referensi, ini cukup kuat juga ternyata dia, nggak kalah lah sama aluminium.
Ini tebalnya ini guys, ini kalau mau bikin ini harus pakailah yang untuk gantrinya ini ya, untuk sumbu-sumbunya ini pakai yang 1 mili ya. Nah, ini kuat juga ini, tapi dia cukup ini ya apa ya, relatif empuk lah kalau di cutting gitu ya, menggunakan CNC. Nah, beda dengan aluminium ya guys ya, dia harganya juga cukup mahal, terus ya cuttingnya juga tidak gampang lah ya. Tapi kalau ada budgetnya sih ya dari aluminium lah, nggak apa-apa. Tapi pakai ini juga nggak kalah saya rasa gitu. Tapi harganya juga yang nggak murah-murah juga ini lumayan lah ya. Ini kemarin tuh apa namanya, ini kebetulan ini desain yang ini nih kebetulan saya hasil raba-raba ya dulu itu ya, jadinya agak kurang panjang, jadi pas di bagian belakangnya ini saya modifikasi begini harusnya. Kalau yang udah didesain itu, yang desain gantri yang terbarunya itu saya bikin dia ada tambahan sini aluminium lagi ya, buat dudukan ini rantai kabel ini ya, biar terlihat rapi gitu. Tapi ini udah cukup beroperasi cukup baik guys. Udah saya coba, nanti kita coba lagi proses cutting ya. Nah, ini coba kita sumbu Z ya, sumbu Z-nya ya. Nah, ini menggunakan spindle seadanya guys. Nah, ini dari Bitech ya, tapi cukup mumpuni lah dia untuk cutting kayu atau triplek atau model. Nah, ini bahannya guys, ini bahan pom itu ya. Nah, kebetulan saya juga mau cutting ini untuk bikin satu lagi. Nah, ini dia cutting bahannya ini sama dengan roda ini guys. Nah, ini dia bahannya, itu pom tuh ini dia, bahan roda ini, jadi cukup kuat juga dia. Recommended lah ya kalau untuk bikin CNC ini. Tapi memang cukup mahal juga ya kalau menggunakan profil aluminium ini. Banyak juga teman-teman di grup-grup CNC itu agar budgetnya ini tidak terlalu mahal gitu, kita pakai hollow ya. Tapi memang desain gantinya khusus juga ya. Bisa juga pakai bahan ini guys, pakai bahan apa namanya, pom ini. Tapi ada juga yang menggunakan besi ya, nah, dari hasil lasan atau cutting laser. Ini cukup mahal kalau hollow ini ya, tapi memang terlihat elegan lah ya, gagah gitu dia modelnya dibanding, dan tidak repot, terutama tidak repot ya guys ya, tidak repot pemasangannya. Jadi dia hanya cuman pakai konektor gini. Beda kalau kita dari hollow ya harus dilas segala macam, dan kalau ini presisinya juga dijamin. Apalagi ya guys ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Ini dia ininya, dia pakai pulinya, puli 10 mili 20 tip ini. Kemudian ininya stekernya. Nah, ya, ini semoga menginspirasi aja ya buat teman-teman, buat rekan-rekan yang sedang merancang CNC sendiri ya. Nah, kebetulan saya juga ini bikin sendiri, karena kalau bikin jadi, beli jadi itu cukup mahal guys. Wah, mahal sekali ya. Nah, kebetulan saya dulu bermimpi pengen punya, karena kebutuhan saya ingin membuat sesuatu gitu, saya perlu alat ini guys. Akhirnya saya bikin dari kayu dulu untuk cutting ininya. Nah, akhirnya setelah jadi saya upgrade lah jadi ini, dan saya pakai Mark III jadi ini. Nah, ini kemarin juga saya bikin ini guys. Nah, ini dia hasil cuttingannya, hasil desainnya. Ini adalah sumbu Z. Saya lagi bikin CNC yang ukuran 70-80 ya, 70-80. Oke guys, saya rasa itu aja ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya.
Ini dia. Nah, bentuknya. Nah, ini jelas ya. Nah, nanti kalau yang mau desain gantrinya ini desainnya ya, silahkan kirim WA aja. Nah, nanti saya kirimkan. Ya kalau mau di cuttingkan juga boleh gitu, nanti saya kirim jadinya. Kemudian yang mau tanya-tanya juga boleh ya, gimana nanti cara bikinnya. Cukup melelahkan juga guys bikinnya ini, karena memang hanya belajar dari YouTube juga, dari teman-teman di grup. Jadi belinya juga semua full online, karena memang tokonya juga ini ya, sulit sekali dicarinya di sini juga. Sekalipun di Jakarta ya, jadi banyaknya tuh online, jadi dia bercecer gitu, maksudnya tuh di mana-mana lah gitu ya, tokonya itu ininya kita beli perintilannya kayak gini-gininya ya. Nah, ini lock nutnya, ada SIM-nya, ada spacernya gitu ya. Ini semua tidak di satu toko guys. Nah ini dia ya. Jadi semua ini jadi kita ngumpulin beli semuanya, jadi cukup. Nah kalau misalnya bel begini gitu ya, apalagi kita cari barang yang agak-agak murah gitu ya, jadi searching gitu. Oke guys, nanti kita coba untuk proses cuttingnya ya. Sementara saya akan persiapkan dulu peralatannya. Ini adalah controller CNC saya ya, masih sederhana. Saya belum sempat bikin casingnya. Jadi sementara saya pakai
masukkan dulu. Oke, ini dia hasilnya guys. Ini baru saja selesai. Nah, kita buka dulu penguncinya. Ini gantri untuk Y ya. Nah, ini dia. Ini dia guys. Cukup mulus hasilnya karena dia putus ya.